Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Dimas Yata Prasetyo dari Departemen Mikrobiologi FKUI dalam video serial pengenalan HUNET 2025. Setelah kalian menyimak video sebelumnya tentang melakukan instalasi HUNET di komputer, kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di HUNET 2025 serta bagaimana membuat konfigurasi lab untuk pertama kalinya. Untuk membuka program HUNET, silakan teman-teman mengklik ganda pada ikon HUNET 2025 yang ada di desktop komputer kalian masing-masing. Setelah ditekan, akan muncul kotak putih besar di tengah layar monitor masing-masing. Ya. Nah, kotak putih besar itu akan berisi konfigurasi lab yang sudah ada untuk dibuka di dalam HUNET 2025. Jika teman-teman belum membuat konfigurasi lab apapun, maka yang ada di dalam kotak besar itu adalah HUNET Test Hospital, yaitu konfigurasi lab yang sudah dibuat dari HUNET ya, yang bisa digunakan untuk berlatih. Nah, di sebelah kanan kotak putih ini ada beberapa fitur HUNET yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah New Laboratory. Fitur ini adalah digunakan untuk membuat konfigurasi lab yang baru ya. Open Laboratory berguna untuk membuka konfigurasi lab yang sudah dibuat ya. Kemudian Modify Laboratory digunakan untuk memodifikasi konfigurasi lab yang sudah dibuat. Misalkan jika ada penambahan antibiotik atau penambahan lapang data yang akan dimasukkan. Kemudian Copy Laboratory ini berguna untuk menyalin file konfigurasi yang sudah dibuat ya. Jadi kalian tidak perlu membuat dari awal lagi jika ingin membuat konfigurasi yang baru. Kemudian Delete Laboratory ini tentu gunanya adalah untuk menghapus konfigurasi file yang sudah dibuat. Di sini ada Language and Dates ya. Jika ditekan, ini adalah setting bahasa yang bisa digunakan. Di sini teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris atau bisa juga mengganti ke bahasa Indonesia seluruhnya jika nantinya memang ada analis atau tenaga laboratorium yang mungkin belum fasih dalam pengisian data dalam bahasa Inggris ya. Kemudian select font ini digunakan untuk melakukan setelan dari jenis font dan juga ukurannya ketika nanti teman-teman akan melakukan pelaporan hasil dari HUNET ya. Untuk sementara kita biarkan seperti ini dulu ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi lab yang baru? Silakan teman-teman mengklik New Laboratory. Nah, dalam membuat konfigurasi lab awal akan ada tampilan country atau nama negara, laboratory name dan laboratory code. Ya, country adalah nama negara tempat laboratorium tersebut berada. Misalkan kita di Indonesia, berarti kita tinggal pilih saja cari negaranya Indonesia ya. Kita scroll ke bawah saja sampai ketemu Indonesia. Ya, kemudian di sini laboratory name adalah nama laboratorium yang akan digunakan oleh tempat teman-teman bekerja, misalkan laboratorium X atau rumah sakit Y misalkan ya. Kita terus misalkan rumah sakit Universitas Y ya. Kemudian kode laboratorium ini adalah kode yang akan mengidentifikasi suatu file konfigurasi labnya. Katakanlah kita sebutnya RSUY ya, kita buat seperti itu. Nanti konfigurasi pertama yang harus dibuat adalah bagian antibiotiknya. Sebelumnya di sini kalian bisa melihat ada pilihan human atau human, animal, dan food atau environment. Di sini artinya teman-teman bisa memilih apakah nantinya laboratorium teman-teman hanya mengujikan sampel dari manusia saja atau selain manusia, misalkan makanan atau dari hewan atau dari lingkungan ya. Konfigurasi ini saya tekankan tidak mutlak harus ditentukan awal karena nanti bisa saja laboratorium teman-teman berkembang ya. Misalkan tadinya hanya periksa human saja, namun setelah itu akan memeriksa dari lingkungan. Nah, untuk konfigurasi yang pertama yang akan kita buat yaitu kita akan membuat konfigurasi antibiotik ya. Kita coba mengklik bagian antibiotiknya.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya HUNET sudah memberikan panduannya untuk pengisian konfigurasi antibiotik ya, yaitu tentukan antibiotik yang akan diujikan, tentukan panduannya, metodenya dan juga nama antibiotiknya. Kemudian teman-teman harus mengkaji atau mereview breakpoint ya atau batasan antibiotik tersebut dan juga panelnya ya, panel untuk jika teman-teman melakukan data entry atau pemasukan data atau profil resistensinya untuk nanti dilakukan analisis data. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kotak sebelah kiri yang sudah ada nama antibiotik segala macam. Ini adalah ada kotak putih sebelah kanan. Nah, kotak putih sebelah kanan ini adalah daftar antibiotik yang akan kita kerjakan atau kita masukkan di HUNET masing-masing. Ya, di sini ada guidelines ya. Guidelines itu adalah panduan pengujian antibiotik ya. Kita di lab mikro biasanya menggunakan CLSI, tapi teman-teman bisa menggunakan panduan lain, misalnya ECAS untuk Eropa atau mungkin dari breakpoint yang lain. Kita coba dulu dengan yang CLSI kali ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 3 tes metode ya. Cakram atau DIS, MIC ataupun dengan ITES. Untuk teman-teman yang mungkin masih menggunakan sistem konvensional, mungkin akan lebih baik menggunakan cakram ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah menggunakan alat otomatis, biasanya hasilnya sudah berupa MIC, maka kita bisa mengklik MIC ini. Nah, kalau teman-teman ada melakukan tes tambahan dengan strip ITES, strip antibiotik ITES, maka kita bisa mengklik bagian ITES ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan pemilihan antibiotik? Katakanlah kita mau memasukkan antibiotik amikasin dengan metode DIS ya. Kita bisa langsung mengklik saja bagian amikasin sesuai panduan tadi ya, CLSI. Jika kita klik ganda, maka akan muncul di kotak sebelah kanannya adalah amikasin atau AMK ND 30. Apa maksudnya kode ini? Maksudnya ini adalah kode antibiotik amikasin dengan uji berupa DIS diffusion atau cakram ya, dengan konsentrasi antibiotiknya adalah 30 mikrogram. Nah, saya bisa ngeklik antibiotik yang sama dengan metode yang lain. Misalkan di lab saya ada metode MIC ya, maka saya bisa mengklik MIC dengan antibiotik yang sama yaitu amikasin. Maka nanti akan muncul di sebelah kanan ini adalah contoh antibiotik amikasin dengan metode yang berbeda yaitu NM. Kode NM ini menandakan bahwa antibiotik tersebut diujikan dengan metode MIC. Nah, bagaimana kalau kita klik yang ITES ya? Jika kita klik ITES dan kemudian kita klik antibiotik yang sama, maka akan muncul juga antibiotik ketiga yaitu AMK dengan kodenya NE. Nah, jadi teman-teman lihat bahwa satu antibiotik ini bisa diujikan dengan 3 metode yang berbeda. Ini tentu nantinya akan sesuai dengan antibiotik yang dikerjakan di laboratorium teman-teman. Apakah hanya menggunakan cakram atau mungkin teman-teman sudah menggunakan alat otomatis ya seperti Vitek atau Phoenix yang menggunakan MIC atau menggunakan strip ITES itu. Nah, tak usah khawatir, nanti untuk analisis data kita akan lihat bahwa untuk ketiga jenis metode ini bisa dilakukan secara gabungan itu. Nah, jadi berikutnya tentu tidak hanya satu antibiotik ya yang harus kita masukkan. Teman-teman harus memasukkan sebanyak mungkin antibiotik yang memang dikerjakan di laboratorium teman-teman. Ingat ya, hanya masukkan antibiotik yang dikerjakan, tidak perlu semuanya karena kan tentu setiap laboratorium punya patokan yang berbeda-beda. Katakanlah kita ambil beberapa cakram ya, kita coba cakram selain amikasin, kita masuk yang amoksisilin ya, kemudian kita masukkan lagi ampicillin, kemudian ampicillobacter. Teman-teman juga bisa melakukan pencarian langsung, misalkan kita mau ketik meropenem, kita bisa masukkan saja meropenem DIS ya, atau misalkan kita mau cari apa cakram 3 siklin ya, kita masukkan semua antibiotik yang memang akan kita ujikan ya. Misalkan kita mau masukkan imipenem lain
ya, kita klik saja di sini ya. Kemudian kita mau cari yang lain, misalkan apa, dori ya, dori penem, supaya karbapenem lengkap. Maka kita bisa lihat di sini sudah ada sejumlah antibiotik yang siap untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, bagaimana melakukan pemilihan antibiotiknya? Tentu akan disesuaikan dengan bakterinya ya, karena kan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif akan memiliki antibiotik yang berbeda gitu ya. Tentu kan kita tidak lakukan pengujian meropenem, imipenem, doripenem kepada gram positif gitu tentunya ya. Atau kita tambahkan lagi misalkan untuk vancomycin misalkan untuk MRSA. Nah, kita bisa klik di sini vancomycin dis ya gitu. Nah, sesudah teman-teman memilih antibiotik ini yang akan diujikan, maka yang berikutnya harus dilakukan adalah menentukan breakpoint-nya. Kita bisa klik di sini. Jadi di sini ada dua ya pilihannya, distribution sama MIC dan ITES breakpoint. Kenapa? Karena tadi kan kita lihat antibiotiknya ada lebih dari satu metode ya, cakram sama MIC sama ITES. Nah, tentu breakpoint-nya akan berbeda kalau kita menggunakan cakram. Misalkan kita klik di sini, sebenarnya Hudet sudah punya breakpoint sendiri ya, yang dia akan dimutakhirkan atau diupdate setiap tahunnya. Nah, kalau yang kosong seperti ini bagaimana? Tentunya mungkin tidak ada panduan CLSI yang dibuat untuk antibiotik tersebut gitu. Tapi teman-teman bisa menambahkan dari misalkan jurnal yang lain. Di sini misalkan Salmonella Shigella tidak ada amikasin, yang mungkin antibiotik tersebut tidak efektif untuk Salmonella dan Shigella misalkan. Jadi tidak perlu diperiksa dan tidak perlu ditentukan breakpoint-nya. Nanti begitu pula yang MIC sama ITES juga kalian bisa tentukan nih breakpoint-nya ya. Di sini lagi-lagi bisa dilihat untuk amikasin dan Salmonella Shigella-nya ternyata tidak ada breakpoint-nya. Ya, karena mungkin nanti teman-teman coba cek di CLSI bahwa memang tidak ada batasan breakpoint untuk bagi MIC-nya amikasin terhadap Salmonella dan Shigella. Ya. Nah, teman-teman silakan mencoba membuat antibiotik apa saja dan juga coba dicek breakpoint-nya apakah sudah sesuai. Ya. Kemudian berikutnya setelah kita tentukan breakpoint, maka yang harus ditentukan adalah expert rule. Ya, expert rule ini biasanya sudah standar ya, sudah otomatis menyala di Hunet, jadi mungkin tidak perlu di utak-atik ya. Tapi yang lebih penting sebenarnya ada di bagian panel. Nah, panel inilah yang akan menentukan antibiotik apa diujikan terhadap bakteri mana. Misalkan saya ingin amoxicillin dan ampicillin untuk gram positif seperti Staphylococcus ya, kemudian Streptococcus juga amoxicillin, ampicillin sulbactam. Sementara untuk bakteri gram negatif saya ingin ada amikasin ya, kemudian ampicillin mungkin ada yang sensitif untuk gram positif, kemudian ada 3 siklin, meropenem, imipenem dan doripenem. Tadi yang Staphylococcus mungkin kita tambahkan vancomycin gitu misalkan ya. Tentunya ini ditentukan dari CLSI ya, atau dari panduan yang teman-teman ikut. Misalkan apakah semuanya mau diujikan untuk gram positif atau semua untuk gram negatif. Tapi tenang aja, meskipun nanti ada antibiotik tambahan bisa ditambahkan kembali ketika melakukan pemasukan data ya. Jika kalian sudah oke untuk konfigurasi ini, kita bisa lakukan klik oke. Nah, berikutnya adalah menentukan profil resistensi. Jadi profil resistensi itu nanti akan dilakukan ketika analisis data. Ya, di sini teman-teman lihat mungkin masih kosong ya, karena memang antibiotik yang standar digunakan oleh Hunet untuk mengidentifikasi profil resistensi itu belum termasuk di sini ya. Tapi teman-teman bisa menambahkan, misalkan di Staphylococcus kita mau nambahkan apa di sini, misalkan di edit ya, kita mau tambahkan amikasin sebagai profil atau amoxicillin atau ampicillin gitu misalkan ya. Kemudian kita klik OK saja. Misalkan kalau gram negatif
kita mau apa, meropenem, 3-siklin, imipenem, doripenem sebagai profil resistensinya ya. Ini biasanya kalau kalian sudah isi beberapa antibiotik, misalkan ada makrolid seperti eritromisin, quinolon ya, itu akan terisi secara otomatis di masing-masing bakterinya. Nah, kemudian kalau sini sudah oke, maka kita klik oke saja. Dan kalau sudah dipastikan semua antibiotik yang memang akan diujikan dan dilaporkan sudah siap, kita bisa langsung klik oke ya. Oke, sekian untuk konfigurasi antibiotik. Berikutnya kita nanti akan belajar bagaimana mengkonfigurasi data field dan jenis lokasi apa saja yang bisa di input dalam QNet. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.